Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali pelajaran ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Sumarti. Saya ngajar ekonomi di kelas kamu dan kelas-kelas yang lain. Pada hari ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional, di mana dalam pendapatan nasional kamu sudah tahu pengertian pendapatan nasional itu adalah pendapatan atau jumlah seluruh pendapatan masyarakat selama 1 tahun. Nah, dalam pendapatan nasional itu terdapat beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep PDB. Apa yang dinamakan PDB? PDB itu adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat yang berada di wilayah Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia misalnya berada di luar negeri itu tidak bisa dimasukkan di dalam PDB, tetapi yang dimasukkan di dalam perhitungan PDB itu adalah hanya masyarakat yang berada di dalam wilayah Indonesia. Paham ya? Contoh misalnya, masyarakat luar negeri itu kan ada yang bekerja di Indonesia, misalnya orang Amerika, kemudian orang Perancis, kemudian orang Cina, kemudian orang Jepang, dan orang-orang yang lain itu kan punya perusahaan di Indonesia atau menanamkan investasinya di Indonesia. Nah, ketika perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan konsep PDB, maka perusahaan-perusahaan tersebut itu dihitung. Kenapa? Karena mereka berada dalam wilayah Indonesia. Jadi perusahaan Amerika, kemudian perusahaan Perancis, perusahaan Portugis, dan perusahaan-perusahaan yang lainnya itu semuanya dijumlah. Dan juga tidak lupa perusahaan masyarakat Indonesia sendiri, atau baik itu perusahaan besar, perusahaan menengah, atau home industry yang ada di Indonesia yang tercatat di dalam data pemerintah, itu semuanya dihitung dengan perhitungan nominal nilai uang, gitu ya. Nah, kemudian yang konsep yang kedua itu adalah PNB. Kalau PDB tadi adalah menjumlahkan seluruh nilai barang dan jasa masyarakat yang berada di Indonesia, maka PNB itu adalah menjumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Nah, masyarakat Indonesia sendiri itu kan ada yang berada di dalam negeri, ada juga yang berada di luar negeri. Sedangkan orang Amerika atau orang Perancis atau Portugis tadi bagaimana? Mereka tidak dihitung. Kenapa? Karena mereka ketika memperoleh laba, itu labanya dikembalikan ke negara mereka. Ya. Jadi kalau PDB itu adalah masyarakat yang ada di wilayah Indonesia, kalau PNB itu adalah Indonesia sendiri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu paham ya? Kemudian yang selanjutnya, konsep yang ketiga itu adalah NNP. Apa itu NNP? Kalau kita sudah belajar PDB, kemudian PNB, yang ketiga NNP itu adalah PNB atau GNP ya, biasanya boleh disebut GNP, Gross National Product, itu dikurangi dengan penyusutan ditambah dengan barang pengganti modal. Penyusutan apa itu? Yang dinamakan penyusutan di situ yang dimaksud adalah penyusutan barang. Kalau kita beli motor misalnya, itu harganya misalnya 20 juta di awal, maka motor itu 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun lagi pasti harganya turun. Itu namanya mengalami penyusutan. Nah, yang mengalami penyusutan itu apa? Seluruh aset-aset perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu seluruhnya dihitung penyusutannya, kemudian dimasukkan di dalam perhitungan NNP.
ya. Kemudian ditambah dengan barang pengganti modal. Jadi NNP itu apa? GNP dikurangi dengan penyusutan ditambah barang pengganti modal. Contoh misalnya, jika diketahui pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri itu 5 miliar, kemudian pendapatan orang Cina di Indonesia itu 1 miliar, pendapatan warga negara Indonesia di Indonesia sendiri itu 10 miliar, penyusutannya 1 miliar, dan barang pengganti modal itu 0,5 miliar, maka bagaimana cara menghitung NNP? Maka penyelesaiannya adalah NNP sama dengan dalam kurung ya 5 ditambah 10 dikurangi 1, kemudian kurung tutup dikurangi kurung buka lagi karena di situ ada penyusutan ya. Penyusutannya itu adalah 1 ditambah barang pengganti modalnya 0,5, kemudian sama dengan 14 dikurangi 1,5 sama dengan 12,5 miliar. Itu cara menghitung NNP. Kemudian yang keempat, konsep yang keempat, kalau kita sudah tahu PNB, kemudian NNP, yang keempat adalah NNI. Apa itu NNI? NNI itu adalah NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah subsidi, gitu ya. Jadi pajak tidak langsung itu seperti apa contohnya? Pajak tidak langsung itu contoh misalnya PPN, pajak penjualan pajak penjualan misalnya di toko-toko besar atau di minimarket atau supermarket itu kan ada PPN yang dibebankan kepada konsumen, itu namanya adalah pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung itu apa? Pajak yang langsung kita bayar sendiri kepada pemerintah. Misalnya ketika seseorang punya penghasilan, maka penghasilan itu harus ada pajaknya PPh. Nah, dia kan bayar sendiri. Kalau tidak langsung itu dari produsen dibebankan kepada konsumen. Contohnya gimana perhitungannya NNI? Jika PNB itu lamarannya adalah GNP ya. Itu sama dengan 12 miliar, kemudian penyusutannya 2 miliar, pajak tidak langsung 1 miliar, subsidinya 0,5 miliar, maka penyelesaiannya adalah NNI sama dengan 12 dikurangi 2, langsung dimasukkan ya, dikurangi 1 ditambah 0,5 sama dengan 9,5. Kemudian yang berikutnya personal income atau disingkat dengan PI. Apa itu yang dinamakan PI? Itu adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Rumusnya bagaimana kalau secara matematis? Secara matematis rumusnya PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi dalam kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Nah, yang dinamakan transfer payment itu contohnya apa? Jadi nanti ketika di soal itu ada transfer payment, itu kadang-kadang tidak dalam bentuk diketahui transfer payment, tetapi contohnya adalah siswa itu ketika dia berprestasi mendapatkan beasiswa. Nah, itu namanya transfer payment. Jadi dia itu tidak bekerja tetapi mendapatkan balas jasa dari pemerintah. Kemudian transfer payment itu contohnya lagi misalnya tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pengangguran. Itu ya contohnya. Nah, contoh soalnya gimana? Jika NNI sama dengan 15 miliar, kemudian transfer payment itu 3 miliar, laba ditahan itu 2 miliar, iuran asuransi itu 1 miliar, iuran jaminan sosial itu 1 miliar, pajak perseroan itu 3 miliar, maka penyelesaiannya tinggal dimasukkan di dalam rumus ya. Nah, yang terakhir adalah disposable income. Disposable income itu adalah pendapatan perseorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Nah, contohnya bagaimana?
Misalnya BI sudah diketahui sama dengan 11, pajak penghasilan 4, maka tinggal dimasukkan di dalam rumusnya. Itu adalah beberapa yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Sekian dulu dari saya. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan atau apa boleh lewat WA. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.